Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor teh. Beberapa ad request: pertama Buka, kedua Gotoh, ketiga SRTG, keempat IMTK, kelima SCMA, keenam WIRG, ketujuh GIA, kedelapan SLIS, ke-9 MPPA, ke-10 MLPL, ke-11 BEPIN, dan terakhir di MMX. Langsung saja ke saham pertama. Ada Buka yang ditutup menguat 0,95% ke harga 212. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia buka semuanya Buka ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Buka rebound, tutupan di harga tertingginya sepertinya di markup tutupannya, dan ini nih harga-harga nanggung di pertengahan. Supportnya itu ada di 200, resistennya ada di 220. Jadi 230 ya, pakai aja 230 resistennya. Jadi kondisi seperti ini masih nanggung, tapi bisa jadi ini swing low ya. Kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang, tapi untuk konfirmasi stop loss memang jauh di 194 atau 193, itu sekitar 8 sampai 10% target stop loss, dan target profit 8 sampai 9% juga. Risk reward seimbang dengan harga sekarang untuk Buka. Jadi nggak harusnya Buka, butuh konfirmasi karena dia belum bergerak di atas EMA 60-nya, EMA 20 garis merah ini ya, EMA 60 garis kuning. Nah, nunggu dia di atas 220 lah atau 230 tuh baru menarik. Tapi trennya kalau saya lihat peluang besar bisa ke atas. Yang penting tren jangka pendeknya ya, minggu depan jangan sampai turun ya. Kalau dia turun ke 200 tuh menurut saya agak kurang bagus, potensinya lemah. Jadi kalau bisa minggu ini walaupun cuma 2 hari itu jadi konfirmasi swing low-nya. Dan minggu depan Senin, Selasa, Rabu langsung hijau. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, nah kurang bagus kan candle-nya untuk weekly, tapi yang nggak masalah. Kalau dilihat dari time frame bulanannya doji. Ya ini kalau dihapus doji, volume meningkat, mestinya saatnya rebound ya. Buka potensi rebound di Juli. Jadi seperti itu untuk Buka. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Gotoh yang ditutup terkoreksi 3,5% ke harga 110. Kalau dia transaksi asing itu malah net sell. Kalau di debokar sebenarnya Gotoh juga didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Gotoh tutup di bawah EMA 60. Rawan nggak? Rawan, tapi kalau dilihat dengan support resisten klasik di atas 110 masih bisa ditoleransi ya, masih di area support. Tapi kalau dilihat support kuatnya mana? 100. Mestinya kalau mau bagus Gotoh jangan ke 100. Kalau mau cepat loh ya pergerakannya, Senin harus rebound. Kalau dia jebol 110 ke 100, mungkin nggak naik lagi misal ke 120, 110 atau 130 ke area atas resistennya ini. Di area resisten Gotoh yang cukup kuat itu 130. Mungkin aja, tapi perlu waktu lama. Ke bawah dulu, konsol di bawah, mengumpulin barang lagi, mungkin baru tarik naik. Kalau mau bagus langsung aja Senin besok rebound lagi, mantul lagi, kembali ke atas EMA 60-nya garis kuning. Kalau dilihat EMA CD-nya memang dead cross mengarah ke bawah. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya 3 black row, walaupun 2 hari perdagangan aja minggu ini ya, harus rebound kalau mau bagus. Kalau dilihat dari time frame bulanannya, candlenya inside bar. Koreksinya juga volumenya kecil ya, tapi koreksinya 25% ya. Karena waktu itu kan rebalancing. Ya wajar, baru stabilin ya, mau stabilin harga. Jadi kondisi seperti ini masih bisa ke atas. Ini kan masih bisa dikatakan uptrend nih. Walaupun ya tipis-tipis banget lah ya. Tapi ini kan ada pola double top miring nih. Nah, neckline ini harus dijaga nih 110. Atau konfirmasinya 100, jawab 100, dadah aja dulu. Turun lebih dalam. Harus bertahan minimal ya 110 tuh, jangan turun lah dari itu kalau mau cepat ya. Seperti itu tuh Gotoh. Nih perhatikan Gotoh ya, candlenya tuh harus rebound, harus bertahan di atas 100 minimal untuk Gotoh. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SRTG yang ditutup di harga 1670 menguat 0,9%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di bekas sebanyak SRTG hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. SRTG di atas EMA 60 masih bagus, volume juga meningkat, nggak masalah untuk SRTG. Kalau dilihat kondisi seperti ini, pakai aja supportnya 1600 ya. Ini kan bisa dikatakan masih uptrend. Kalau ditarik tren dari bawah, nah ini kan masih
di dalam uptrend channelnya. Bisa seperti ini gambarannya juga. Ini kan pergerakannya masih uptrend nih. Kalau mau bagus ini swing low dan naik lagi. Targetnya kalau jalan di Juli 2000. Tapi disclaimer ya, cukup tinggi juga ke 2000 ya 20%. Ya semoga aja terjadi. Kalau Bapak Ibu mau seperti ini, cut loss-nya ya 5% aja. Pokoknya kalau dia gagal bertahan di atas 1600 untuk tren jangka pendeknya ya ke bawah dulu. Entah dia bisa menjadi double bottom atau pola dead cat bond dan turun lebih dalam. Itu resikonya ya kalau yang nggak pakai stop loss. Jadi untuk SRTG kalau dilihat dari time frame weekly-nya koreksi biasa. Mestinya loh ya bertahan di atas 1600. Jadi masih bisa nggak diperhatikan di bulan Juli? Harusnya masih bisa ya. Untuk SRTG ini kan candle bulanannya tadi terlihat dan 6 bulan dia terus turun dan ya mestinya ada satu candle hijau atau 2 candle hijau untuk dia naik, semoga sampai 2000 atau minimal ya 1800 1900 itulah untuk SRTG. Peluang besar naik nggak? Harusnya iya, masih ada peluang untuk mencoba menguat lagi di bulan Juli untuk SRTG. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMTK yang ditutup di harga 710 menguat 0,7%. Kalau dari transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya IMTK diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. IMTK cukup bagus, mestinya bertahan di 700. Jadi kalau yang berminat bisa beli nggak? Bisa, tapi disclaimer ya, ini bisa jadi pola pattern flag arahnya ke atas nih. Peluang besar walaupun memang dia tutupannya di bawah EMA 60, tapi bagus, polanya bagus. Yang penting kalau Bapak Ibu nekat, toleransinya ya, kasih aja EMA 20 nih garis merah. Stop loss saja gagal bertahan di atas itu. Cukup dalam memang ya, di 6% dengan risk reward minimalnya aja 8% dan bahkan targetnya itu 840. Nih, resisten yang cukup kuat yang terbentuk di April. Kesini bisa arahnya. Risk reward 1:3 bahkan kalau berminat. Tapi kalau mau pakai stop loss ya stop loss gagal bertahan di atas EMA 20-nya nih. Kalau nggak pakai stop loss silahkan juga. Nggak ada yang salah di market nih ya. Banyak strategi mencari profit seperti itu. Untuk IMTK, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SCMA yang ditutup di harga 162 menguat 1,88%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau dibakar semarinya SCMA diakumulasi. Masih oke nih SCMA ya, bagi yang sudah punya. Langsung saja ke teknikalnya bagus, tapi kemungkinan ini di markup ya. Coba lihat dulu biar lebih konfirmasi seperti apa pergerakannya di down history transaksi. Ya di markup 3 poin per 2% markupnya dari 159 terus ke 162 tutupannya. Dan secara teknikal ya selama di atas 150 tuh bagus. Pokoknya hold aja, arahnya ke atas. Ini bisa jadi swing low. Udah konfirmasi dan siap-siap lanjut naik. Targetnya kemana? 200 atau minimal ya 180 dulu lah ya. Sangat mungkin dia ke situ. Jadi ada potensi upset sekitar 10% lagi. Tapi risknya seperti apa? Hitung juga. Ini pakai aja EMA 20 sebagai sandaran stop loss. Stop lossnya cukup dalam memang kalau beli harga sekarang di 8%. Target terdekat profitnya 175% dan ya kalau seperti ini target 180 peluang besar ke sana. Risk reward 1:1,5 masih oke lah untuk SCMA. Jadi seperti itu untuk SCMA. Kalau kondisi seperti ini lebih ke kalau mau spekulasi ya bisa beli atau lihat Senin aja dulu ya. Tadi harusnya beli pas dekat-dekat support EMA 20-nya nih di 155 ke bawah, itu area menarik untuk beli. Biar risknya kecil. Karena namanya trading saham itu yang diutamakan dulu sebelum beli saham, bisa buat trading plan, lihat sahamnya nih potensinya kemana, terus risk rewardnya gimana bisa seminim mungkin untuk cut loss, biar kalau di luar plan cut lossnya nggak terlalu dalam ya, yang pakai stop loss seperti itu ya. Untuk SCMA kalau dilihat dari time frame bulanan bagus, candlenya bullish angle pink dan volumenya meningkat, mestinya masih ada tarikan. Dan kalau dilihat dari time frame bulanan itu tarikannya bisa sampai 200. Akan menguji itu dulunya adalah support kuat yang dijebol dan mestinya itu jadi sandaran atau resisten yang akan dicoba ditembus SCMA. Semoga di bulan Juli ya, pokoknya trennya peluang besar Juli juga SCMA masih akan ke atas karena ini kelihatannya juga ada buying power di bawah, mestinya masih ada tarikan ke atas.
rugi dia kalau cuma naik sebentar 160 terus dibuang lagi, atau akum tapi lebih lama kan, mungkin akumulasi bisa aja, tapi mestinya ya tarik langsung seperti itu. Untuk SMA langsung saja ke saham selanjutnya, ada WIRG yang ditutup di harga 107 terkoreksi 1,83%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bongkar semuanya WIRG di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk WIRG harus rebound. Senin nggak boleh nggak rebound. Kalau merah lagi jelek lah pokoknya ya. Support quote-nya memang ada di 100. Pakai 100, jangan pakai low yang ini. 93, 90 jangan. Pokoknya pakai low 100 nih. Tapi mestinya kalau mau bagus WIRG langsung rebound. Senin nggak boleh merah. Jelek kalau dia merah. Harus langsung rebound karena udah 4 hari dia koreksi kan, dan ya bisa dibilang trade black crow, mestinya sih ada rebound ya kalau mau bagus untuk WRG. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya nggak kelihatan yang signifikan karena cuma 2 hari perdagangan, dan kalau dilihat dari time frame bulanannya mestinya sih mencoba rebound juga. Semoga rebound di Juli untuk WRG. Jadi Senin harus langsung rebound seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GIA yang ditutup di harga 63 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya GIA diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk GIA kondisi seperti ini belum kemana-mana juga. Lagi konsolidasi, dan ya Bapak Ibu juga bisa tetap pakai 60 support sandarannya, dan jangan sampai GIA nutup gap. Kalau dia sampai nutup gap 57 itu jelek. Harus rebound juga kalau bisa minggu depan. Kalau dilihat dari time frame bulanan, candlenya memang kurang oke ya, tapi koreksinya belum kecil. Kita lihat aja 60 bertahan nggak. Kalau bertahan sih cukup bagus lah untuk GIA ya. Pokoknya jangan turun dari 60 itu kalau yang punya GIA. Kalau sampai dia nutup gap di 57 tuh indikasi jelek. Jebol 60 tuh udah indikasi jelek dia untuk GIA. Seperti itu untuk GIA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SLIS yang ditutup di harga 160 sama harga penutupan hari sebelumnya. Transaksi asing net sell. Kalau dia bongkar semuanya, SLIS diakumulasi. Menarik nih untuk SLIS ya. Bisa Bapak Ibu perhatikan nih ada akumulasi. Kalau secara teknikal SLIS cukup bagus ya. Memang supportnya pakai EMA 20 nih, 150 EMA 20 garis hitam, garis merah. Sekarang konfirmasinya kalau benar ini swing low yang dibentuk dari minggu lalu, konfirmasinya 165 tembus siap-siap uptrend untuk SLIS. Nih, 165 itu resisten kuat, tembus rally. Itu ada pola KP handle. Jadi momentumnya memang minggu depan tembus bagus. Kalau beli harga sekarang hitung aja risk rewardnya. Support yang harus dijaga 150. Jebol itu jelek. Itu aja kuncinya untuk SLIS. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPPA yang ditutup di harga 72 menguat 1,4%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal semuanya MPPA diakumulasi. Langsung saja ke tarikannya. MPPA belum kemana-mana juga. Tadi mencoba naik, kena buang lagi ya. Mungkin ada yang kepancing tadi kan. Mungkin ada yang nyopet, atau ada yang beli di 75 74 nyangkut lagi ya. Pokoknya yang kebeli yang penting di atas 70 aman lah pokoknya ya. Masih bisa di hold kalau Bapak Ibu berminat, atau kasih toleransi 68. Nah di bawah itu tinggalin lagi, jangan harap lagi karena dia terus membentuk lower high. Mestinya juga minggu depan tuh langsung ya, seminggu ke depan tuh tembus 75 76. Harus tembus minggu depan untuk MPPA. Kalau dilihat dari time frame bulanan, ada candle doji setelah 3 bulan bahkan 4 bulan turun. Ada 3 black crow di time frame bulanan, tapi noise ya. Harus rebound juga. Jangan sampai turun di bawah tadi berapa? 68. Atau candle weekly-nya seperti apa? Weekly-nya konsolidasi. Cukup bagus seharusnya loh ya polanya ini, walaupun lower low lower high, tapi yang penting bertahan. Itu aja kunci. MPPA di atas 68 atau 70 itu range-nya. Seperti itu untuk MPPA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MLPL yang ditutup di harga 86 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal semuanya MLPL diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. MLPL rebound juga potensi besar bulan depan. Kalau dilihat dari candle bulanannya lagi turun ya, tapi ya nggak masalah lah ya. Pokoknya MLPL ini pakai aja time frame weekly-nya, konsolidasi udah 5 minggu 6 minggu lebih. Aman sih harusnya di atas 85. Tapi kalau Bapak Ibu mau lebih konfirmasi, jebol 80 baru jual boleh juga. Tapi mestinya MLPL kalau mau bagus harus bertahan di atas 85, 84 itu.
dan lebih konfirmasi kalau minggu depan dia bisa tembus 92. Seminggu ke depan tembus 92, siap-siap uptrend untuk MLPL. Nih, trendline downtrendnya akan ditembusnya. Ini pola descending triangle. Arahnya bisa ke 110, 115 ya. Lihat aja minggu depan awal Juli tembus 92, menarik untuk MLPL. Jadi seperti itu untuk MLPL. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Bovin yang ditutup menguat 2,14% ke harga 1430 dan transaksi asing net buy. Dan kalau dilihat broker semaringnya, Bovin ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Bovin bagus mantul. Ya, masih sama analisanya, yang penting dia nggak turun dari 1350 di bawah EMA 60-nya nih. Masih oke, ini bisa jadi konfirmasi swing low ya. Pokoknya kalau ada yang kebeli di harga pucuk hari ini juga ya 1000, Bapak Ibu harus kalau mau pakai stop loss ya 7% stop lossnya, udah tinggalin aja. Kalau sampai turun 7% sebelum naik ya, dia harusnya naik. Kalau sampai Senin depan langsung turun, koreksi turun, ya udah pola dead cat bond turun lebih dalam. Kalau mau nggak pakai stop loss, harus sabar menunggu sampai dia balik lagi. Itu aja kuncinya ya, seperti itu. Untuk Bovin, langsung saja ke saham terakhir, ada DMMX yang ditutup menguat 3,81% ke harga 490. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau dia buka semaringnya, DMMX didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, DMMX jebol 500, dipancing sebentar ya, nggak tahu lah apa rencana bandar, cuman jelek lah dia nih. Kalau Bapak Ibu berminat ya, tapi ya siap diiris pelan-pelan. Kalau sampai dia minggu depan turun lagi di bawah berapa nih, pakai aja 480, turun di bawah 480, tinggalin. Jadi koreksi 3-4% dari harga Bapak Ibu beli hari ini ya, maksimal di 490 belinya kan, turun aja 3-4%, tinggalin aja untuk Bovin. Bovin kemana tarikannya? Kalau dia bisa naik, targetkan terdekat dulu 520, 530. Tuh, mungkin bisa konsolidasi di situ untuk DMMX. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.